Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halukum ya ikhwah jami'an. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik. Kemarin kita belajar apa? Fi'il mu'tal nakis. Fi'il mu'tal nakis, sahih. Apa fi'il mu'tal nakis itu? Fi'il yang huruf ilatnya di akhir. Fi'il yang huruf ilatnya di akhir. Betul ya? Saya nunggu dulu Mang Jack, apakah saya harus merekam atau tidak nih? Bang Jack tadi malam katanya dari rumah sakit ya? Tidak mau saya Pak Ustaz. Murang kalihna saurna. Oh, terkedah Bang Intonya ada aya akun. Oke. Kita ulangi lagi, tidak pernah bosan saya buka-buka PowerPoint ini. Jadi fi'il itu ada berapa? Ada dua. Ada dua. Pertama, Sahih. sahih. Pertama adalah sahih. Kedua, Mu'tal. fi'il mu'tal. Oke. Fi'il sahih ini contohnya yang tidak ada huruf ilat. Fi'il mu'tal pertama apa namanya? Yang ada di awal, huruf ilatnya di awal? Misal. Hanya ada dua. Pertama, waqafa yaqifu kif. Yang kedua, Wadoa yado'u. wado'a yada'u do'. Kemudian fi'il mu'tal yang huruf ilatnya di tengah namanya ajwab. 3 bab. Apa saja? Pertama, Qala yaqulu. qala yaqulu qul. Kedua, Ba'a ba'a yabi'u bi'. Ketiga, nama yanamu. nama yanamu nam. Enam. Nah, kemarin kita belajar fi'il mu'tal yang ketiga yaitu naqis. Huruf ilatnya ada di akhir. Nah, hanya ada 3 bab. Pertama, da'a yad'u ud'u. Kedua, roma yarmi irmi. Ketiga, khasya yakhsa ikhsa. Oke. Coba Ibu tasrifkan da'a. Da'a fi'il madi mudhari amr. Da'au. Terusnya. Iya. Da'au, da'ats, da'auna, Iya. da'awata, da'autum, da'auti, da'autuna, da'auna, Da'autu. da'autu, da'auna. Masya Allah. Ya da'u. Yad'u, yad'una, tad'u, tad'una, Ya da'una. tad'u, yad'una, hilang. Tada'u. Tad'una saminya. Ya, sama. Tad'una, tad'ina, hilang. Tada'ina. Tad'ina, Tada'una. tad'una, Ada'u. tad'una, Nada'u. nad'u. Baik. Terus kamarnya ud'u, ud'u. Iya. Jadi naon ya? Ud'i. Ud'u.
Ud'una. Ud'u. Masya Allah. Nah, ini ya. Oke, akhir Rizky Pak Uji. Jangan mau kalah sama Bu Syaka, silahkan. Syaka, Ya, Syaka. syaka, syakau. Eh, syaka, syakau, syakat, syakauna. Syakat, syakta. Syakta, syaktum, syakti, Nah, saktum kan wow, huruf ilatnya mana? Oh iya, Ulangi lagi, Syaka. syaka, syaka, syakau, syaka, syakau, syakat, syakau, syakau, syakauna, Syakauna. syakauna, syakta, syaktum, Kenapa? Aina wow. syaku, gimana ya? Syaku, syakti, syakna. Aina wow, Ustaz, aina wow. Syaka, syakau, syakat, syakauna, syakauta, syakautum, syakauti, syakautunna, syakautu, syakauta. Laisa sakatna, sakatna. Ada wa sakata. Ulangi lagi, syaka. Ya, Ustaz, maksudnya yang domir apa itu? Antum apa? Syakau. Syakautum. Daiman wow. Oh iya. Syaka, syakau, syakat, syakauna, syakauta, syakautum, syakauti, syakautunna, syaktu, syakautu, syakauna. Ya. Fi'il mudhari. Yash, syaka, yashku, tashku, tashkuna, tashku, tashkuna, tashkina, tashkauna, Tashkuna. tashkuna, ashku, nashku. Fil amr. Apa fil amrnya? Syaka, yashku, apa? Usku, Ushku. usku, Hmm. uski, uskuna. Nah. Baik. Khiris ke Pak Uji. Fa'alaika an tukarrir atau turaji' hada al-fi'l atau hada at-tasrif. Harus diulang-ulang terus. Kita mau masuk jilid 3 nih, biar nanti kita agak agak nyaman. Di jilid 3 agak nyaman belajarnya. Kalau masih tasrifnya kurang mantap, silahkan baca-baca terus. Insya Allah nanti bisa ketika terus diulang-ulang. Ba'dahu saruhiyat. Saruhiyat kalimatnya tala. Salah ya, Ustaz. Ya, bentar. Ini cara penulisan tala itu kan begini. Tala.
Nah, silakan Seroya. Tala. Talau, talauna, talautum, talautunna, talauna. Masya Allah. Langsung fil mudhari. Yatluna, tad, tad, tatlu, tad, yatluna, Ya. tatluna, tatluna, utlu, natlu, Natslu. natslu, utlu, utluna. Atas. Masya Allah. Oke, tala asyaka yasku bimana mengadu ya. Kalau tala yatslu, Salah apa ya? Salah. tala yatslu membaca. Tala yatslu Membaca. masdarnya tilawah. Oh. Nah, oke. Baik, kita lanjut. Saya baca aja. Nanti antum hafalkan. Nah, ini yang kedua ya. Kalau tadi tala yatslu itu yang apa? Pertama. Kalau sekarang apa namanya? Da'a afwan. Kalau da'a yad'u itu yang pertama, sekarang yang kedua adalah Roma yarmi. Roma yarmi irmi. Ya. Saya di makna ikro tadi sama ya Ustaz. Ya, sama. Oke. Roma yarmi irmi. Nah, ini yang kedua. Romau. Kalau tadi wau ya, kalau da'ayat itu apa namanya nakis wau. Kalau sekarang ya. Romaina, bukan romauta, bukan romauna, tapi romaita pakai ya. Romaita, romaituna, romaina. Jadi kalau da'a itu wau, kalau roma itu Ya. ya. Nah, fi'il mudhari'nya yarmi, kan tidak yarmu. Yarmi, yarmuna, tarmi, yarmina, tarmi, tarmuna, tarmina, tarmina sama. Armi, narmi. Kemudian fi'il amrnya irmi, jamannya irmu. Irmi, jamannya irmina. Nah, ini Roma yarmi. Ini contoh-contohnya kawa, ya, masya, jaro, baka, dan seterusnya. Oke. Kemudian khasya. Khasya jamannya khasyu. Khasyat, khasina. Nah, ini ya sama. Khasita, khasitum. Khasiti, khasitunna, khasitu, khasina. Fi'il mudhari'nya yakhsa. Yakhsha, yakhshawna. Takhsha, yakhshayna. Takhsa, takhshawna. Takhshayna, takhsayna. Sama. Akhsha, nakhsa. Kemudian fil amrnya ikhsa, ikhshaw, ikhshay, ikhshayna. Ini contoh-contohnya rodiya. Nah, rodiya yardo, irdo. Ya. Rodiya, rodu. Rodiyat, rodita. Rodina, rodita, roditum, roditi, roditun, roditu, rodina. Oke. Oke, itu murajaahnya. Sekarang kita ke teks. Ini wajib antum hafalkannya dari mulai misal, ajwaf, nakis, ya, nanti yang lafif insya Allah nanti menyusul di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, jadi siap untuk menghafal antum? Ya. Ya, harus fokus ya. Menghafalnya harus fokus nih. Dan fokus itu apa namanya bukan sesuatu yang kita miliki loh. Ya. Fokus itu bukan sesuatu yang kita miliki, tapi fokus itu adalah sesuatu yang terus kita ulang. Mafhum insyaallah? Mafhum. Ya, jadi fokus bukan sesuatu yang kita miliki, tapi fokus itu adalah sesuatu yang kita terus ulang-ulang. Maka ketika terus diulang-ulang, hasilnya nanti akan fokus secara refleks. Insyaallah. Dan ya kata Kalau fokus, apa? Mana? Kalau fokus dalam bahasa Arabnya itu apa sih? Tarkiz. Tarkis. Nah, tarkiz.
Nah, tadi Ustadz menyampaikan kaul itu dari kaul ulama atau apa Ustadz ya? Apa bagus banget barusan. Ya, itu dari baca dari buku-buku Ibnu Qayyim. Oh, Masya Allah. Ibnu Qayyim itu dia ahli hikmah, saya. Oh, Masya Allah. Ahli hikmah. Banyak Di kitab apa namanya? Di kitab apa? Di kitab saya lupa lagi, pernah baca tulisan-tulisan Ibnu Qayyim kayak gitu. Masya Allah. Saya cek ya, apa namanya? Ya, terus. Wah, banyak lah di buku-bukunya. Pokoknya kumpulan-kumpulan hikmah apa namanya? Ibnu Qayyim ya, muridnya Ibnu Taimiyah. Siap. Ahli hikmah, dia itu ahli hikmah. Bahkan dia juga saya Bambang dia menulis kitab bagus tuh ya. Apa namanya Madarijus Salikin ya, kalau tidak salah. Madarijus Salikin itu kitab ya, berapa jilid, hanya membahas mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah ya. Madarijus Salikin dulu pernah PDF-nya pernah punya. Tapi bahasa Indonesia pernah ya, saya Bambang pernah punya ya. Pernah punya. Ya, bagaimana pernah. merasakan buku itu? Luar biasa ya. Menggugah jiwa ya. Iya. An-na'im la yudrak bin na'im, katanya kenikmatan itu tidak akan bisa diraih dengan cara kenikmatan lagi. Kalau kita bisa bahasa Arab, bisa menguasai bahasa Arab adalah sebuah kenikmatan. Maka cara untuk menempuhnya tidak boleh nikmat. Harus berlelah-lelah. Karena kenikmatan tidak akan diraih dengan kenikmatan. Tidak ada kebesaran kecuali bagi orang yang bertekad tinggi, gitu kan? Dan tidak ada rasa lelah kecuali bagi orang yang istirahat sementara. Masya Allah. Oke. Jadi fokus itu adalah bukan sesuatu yang kita miliki, tapi sesuatu yang kita rutinkan. Maka nanti akan fokus. Alhamdulillah. Baik. Apa namanya? Sekarang kita ke kitab halaman berapa? Bab 28. Saya kalau berbicara halaman-halaman lupa. 195. Saya tahunya babnya. Sekarang 195. Masya Allah, tareh tamat. Oke. Terlalu besar ya ini tulisannya. Kita perkecil. Nah. Oke, sini perintahnya adalah ta'ammal al-amsilata summaktub al-mudhari'a al-marfu'a wal mudhari'a al-majzuma wal amra minal af'alil atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut, kemudian tulislah fi'il mudhari marfu'nya, fi'il mudhari majzumnya, dan fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut. Contoh. Baka. Nah, ini fi'il madi. Kemudian fi'il mudhari marfu'. Marfu itu artinya asal fi'il mudharinya, yaitu yabki. Oke. Kemudian fi'il mudhari majzumnya harus menggunakan lam. Jadi lam yabki. Jadi dibuang huruf ilahnya ketika posisinya majzum. Kalau yang sahih kan kalau majzum dia jadi sukun ujungnya. Ya, tapi kalau misalnya yang majzum fi'il mudharinya dengan huruf ilah, ada huruf ilahnya, maka jangan disukunkan yang terakhir, tapi dibuang saja huruf ilahnya. Jadi yang asalnya yabki panjang jadi yabki. Lam yabki. Fi'il amrnya adalah ibki. Nah, masya yamshi, fi'il mudhari majzumnya adalah lam yamshi. Nah, kemudian amrnya adalah imshi. Kemudian kawa yakwi, fi'il mudhari marfu'nya yakwi, fi'il mudhari majzumnya lam yakwi. Buang huruf ilahnya. Amrnya adalah ikwi. Baik. Coba saya Bambang Jaro.
Ya, mana tadi? Jaro ya, Tat ya? Ya. Jaro ya jeri. Kemudian fi'il mudhari majzum. Lam ya jeri. Ijeri. Nah, sahih. Baik, saya Nono. Bana. Roma. Saya Nono hadir. Roma yarmi. Ya, terus? Lam yarmu. Lam yarmi. Lam yarmi. Irmi. Iya. Baik, saya Ruhiyat. Ba'dahu. Bana. Bana yabni lam yabni ibni. Masya Allah. Sako. Silakan Ibu Sako. Aku yaski, lam yaski, iski. Masya Allah. Baka yabki apa artinya? Nangis. Nangis. Masya yamshi. Berjalan. Oh, di sini juga ada ya tulisan Ibnu Qayyim itu. Miftah dari Sa'adah. Nah, itu ya kalau tidak salah. Miftah dari Sa'adah. Bukunya itu adalah kunci-kunci kebahagiaan artinya. Kemudian ada bukunya yang bernama Tibbul Qulub, klinik penyakit hati ya. Madarijus Salikin ya. Wah, banyak buku-bukunya. Tapi dia banyak di ini ya, banyak diserang ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena akidahnya mengikuti akidah Ibnu Taimiyah katanya. Ya, itu perang pemikiran saja. Oke. Kawa yakui apa? Menyetrika. Jaro ya jeri. Mengalir, berjalan. Mengalir, berlari. Ya. Roma yarmi. Lempar. Makanya masdarnya rimayah. Rimayah itu artinya menembak atau memanah. Bana ya bani. Membangun. Sakoyaski. Mana sakoyaski? Minum. Memberi minum. Wala taskil hars musallamatul la siyata fiha. Baik. Tuhdafu lamul fi'li al-mu'tali al-lami fil mudhari'i al-majzumi wa fil amri. Dibuang lam fi'il mu'tal ya, dibuang lam fi'il mu'tal ya pada fi'il mudhari majzum dan fi'il amr. Jadi dibuang lam fi'ilnya, fa'ain lam, huruf terakhirnya dibuang karena dia majzum. Oke, sekarang kita baca latihan-latihannya. Nabda minka ya khijaka. Ana Ibrahim alaihi salam Lana Ibrahim alaihi salam. Bana Ibrahim. Ana Ibrahim alaihi salam. Salam. Ka'bah. Nah, apa artinya? Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah. Nah, Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah. Baik. Wa'adahu. Akhir rizki. Tafadhal. Limadza tajri ya uladu Ya ulaidu. Ulaidu. Kenapa kamu berlari, wahai anak-anak? Ya. Ulaidu apa? Ulaidu itu tasgir dari walad. Waladun, wulaidun. Jadi lebih kecil lagi. Tasgir. Sudah kita belajar ya kaidah tasgir. Polanya fu'ail. Iya. Oke. Berikutnya silakan Syekh Bambang.
La tarmil qumamata fi syari'i ya akhi. Janganlah melempar al-qumamah di jalan, saudaraku. Apa kumama itu saya? Apa kumama? Nah, itu yang saya. Kumama gimana? Sampah. Sampah. Oh, sampah, Masya Allah. Siap. Kumama. Jadi gimana artinya? Membuang sampah di jalan. Jangan membuang sampah di jalan. Oke, berikutnya silakan Syekh Nunung. Ini ma'am baridan. Ya. Dinginkan ya, Ustaz? Bukan, berikanlah aku minum. Berikanlah aku minum yang panas, yang hangat. Air dingin, saya barid. Oh, dingin. Harun ya yang panas ya. Ya. Isqini ma'an baridan. Berikanlah aku minum air dingin. Baik, alhamdulillah. Isqini ma'an baridan. Berikanlah aku minum air dingin. Baik, ba'dahu saruhiyat la tabni. La tabni baituka. Maf'ul bih. Oh, baitaka ya. La tabni baitaka fi hadhil qaryati. Janganlah membangun rumah itu. Rumahmu di dalam ruangan ini. Bukan. Desa. Oh, desa. Jangan membangun rumahmu Di desa ini. di desa ini. Nah, la tabni baitaka fi hadhil qaryati. Jangan membangun rumahmu di desa ini. Ya, harus izin dulu, ini bukan tanah kamu. Oke. Sekarang kan banyak ya, pembangunan ilegal. Oke, berikutnya silakan Ibu Lam. Lam ya'ti mudiril yaumi. Jangan berjalan ya Pak Ustaz. Lam ya'ti, tidak datang. Kepala sekolah tidak datang hari ini. Betul. Lam ya'ti al-mudirul yauma. Kepala sekolah tidak datang hari ini. Baik. Ba'daha Mang Jack. Nah. Aina khinanda. Silakan Mang Jack. Limada? La yabki at-taflu Atiflu ya Aminah. Dengan apa kamu membangun? Kenapa artinya? Kenapa kamu membangun? Tiflal apa? Kenapa balita itu menangis? Kenapa balita itu menangis? Iya. Baik. Ba'dahu Mang Rizki. Ijri ya walad. Larilah wahai anak. Larilah wahai anak. Oke. Ba'dahu saya Bambang. Ijri ya binti. Ya pintu. Larilah wahai putriku. Ya, kalau ke perempuan ijri, kalau ke laki-laki ijri pendek. Baik. Ba'da saya itu saya Bambang ya yang tadi ya. Nah, sekarang saya Nono. Ustaz, masih ribut Ustaz. Bentar Ustaz, lewat dulu. Nah, saya Ruyat, tafadhal saya ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Wih, lancar ilmunya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Baik. Soal saya Ruyat. Ihdi fi'il madi mudhari amr. Fi'il amr Ustaz. Fi'il amr. Apa asal fi'il madi mudharinya? Huda ya, huda. Hada ya. Kan kayak Romayarmi saya. Oh. Hada. Hada. Semua mengikuti kaidah Romayarmi. Hada. Oh ya, hada yahdi ihdi ya. Hada yahdi ihdi. Nah, jadi kita tahu ya, apa yang kita baca itu berasal dari kata hada. Hada yahdi ihdi. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah kami jalan yang na di sini adalah maf'ul bih awal. Ya, ini maf'ul bih pertama. Nah, ini as-sirat, ini maf'ul bih tsani. Tunjukilah kami, apa yang harus ditunjuki? Harus ada maf'ul bih berikutnya, as-sirat, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Nah, al-mustaqim di sini jadi na'at, as-sirat di sana jadi man'ut selain dari jadi maf'ul bih tsani. Nah, itu kalau mengirab Al-Qur'an, ya. Kalau i'rabnya begini, ihdi, ya. Ihdi fi'lu amrin mabni ala hadfi harfi illah, kan? Na domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih awal. As-sirata maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi al-fathah maf'ul bih tsani. Al-mustaqima na'tun wa sifatuhu au man'utuhu as-sirat. Jadi apa namanya? Kalau Al-Qur'an mengirabnya begitu. Meskipun banyak variasi lainnya, tapi merujuk kepada tujuan yang sama, kayak gitu. Oke. Apa namanya? Jadi ini harus dihafalkan tasrif supaya nanti kita praktek Al-Qur'an gampang. Kayak gini. Maka sebetulnya tidak ada, Ustaz saya tidak mau menghafal karena hafalan saya buruk. Wah, itu sudah seudon. Ya. Ustaz saya tidak mau menghafal karena usia saya sudah tua. Ustaz saya tidak mau menghafal karena pekerjaan saya sibuk. Sehingga katanya hafalan saya jadi buruk, katanya. Sebetulnya tidak ada hafalan yang buruk. Ya, tidak ada hafalan yang buruk. Jelek itu gak ada. Yang ada itu adalah hafalan yang terlatih dan hafalan yang tidak terlatih. Gitu. Mafhum insyaallah? Nah, hunaka Abu Hurairah, sahih? Abu Hurairah yahfadz aktsar min khamsati alafi hadis. Abu Hurairah itu hafal lebih dari 5.000 hadis. Dan dia belajar dengan Nabi itu cuma 2 tahun. Itu pun usianya sudah lanjut. Ya. Tapi dia menjadi perawi hadis terbanyak, mengalahkan sahabat-sahabat muda seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr bin As, mengalahkan Aisyah. Sekaligus itu istri Nabi dikalahkan hafalannya oleh Abu Hurairah. Nah, kenapa? Karena Abu Hurairah itu prinsipnya bukan bukan jelek atau tidaknya hafalan, tapi terlatih atau tidaknya hafalan, dilatih atau tidaknya hafalan. Tentu nanti ada suplemen-suplemen tambahan lain seperti doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus banyak berdoa selain banyak berlatih. Mafhum insyaallah. Abu Hurairah itu didoain juga oleh Nabi, ya? Iya, didoain juga oleh Nabi. Karena dia setiap menghafal, begini ceritanya. Mudah-mudahan termotivasi. Setiap menghafal, lupa terus. Gitu kan? Oh, ini kenapa? Kemudian dia didoakan oleh Nabi. Dipasangkan selendang oleh Nabi ke pundaknya Abu Hurairah, kemudian didoakan supaya Abu Hurairah diberikan kelebihan di atas sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, demi Allah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan selendang saya ke pundak saya, itu kan, apapun yang diucapkan oleh Nabi sampai Nabi wafat, aku tidak pernah melupakannya. Abu Hurairah. Masya Allah. Tapi Abu Hurairah tidak langsung seperti superhero langsung, tapi dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar, ingin mewujudkan doa Nabi. Nah, antum juga saya doakan mudah-mudahan antum lebih dari saya. Ya, lebih dari saya diberikan kemudahan, tapi harus berbarengan dengan ikhtiar. Kayak tadi, tidak ada hafalan buruk. Ya, yang ada itu cuma 2, hafalan yang terlatih dan hafalan yang tidak terlatih. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Kalau Abu Hurairah suka mulajamah dengan Nabi, ya? Iya. Antar lakinya dengan Nabi. Doa Rasulullah ke Abu Hurairah naon? Saya lupa lagi doanya, yang jelas doanya tentang memberikan kemudahan untuk menuntut ilmu kepada Abu Hurairah. Teks aslinya saya lupa lagi, tapi mungkin nanti saya cari-cari lagi. Yang ada itu yang saya tahu itu doa Abdullah
bin Abbas, doa Nabi SAW yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Ini ada apa namanya sahabat termuda Nabi SAW namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini anaknya paman Nabi SAW. Dia adalah ahli tafsir. Dia ahli tafsir. Para sahabat kalau banyak, kalau misalnya ingin konsultasi masalah tafsir ke anak muda ini. Pertanyaan, Abdullah bin Abbas belajar dengan Nabi, belajar tafsirnya dengan siapa? Halo, Abdullah bin Abbas belajar tafsirnya bersama siapa? Pada Nabi mungkin sih. Pada Nabi. Oh, langsung Pada Nabi. Dan selesai 30 juz. Belajar tafsir dengan Nabi. Dan perlu kita ketahui, ketika Nabi SAW wafat, usia Abdullah bin Abbas ini baru 12 tahun. Nah, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Artinya usia SD. Usia SD atau usia SMP kelas 1, kelas 2. Kalau saya, ya apa beda. Biasa di kalangan ahli sejarah beda-beda. 12 sampai 14 tahun. Sampai lulus SD. Baru Nabi wafat dan sudah menjadi ahli tafsir. Dan baru belajar intensif dengan Nabi itu usia 8 tahun. Usia 8 tahun baru belajar intensif dengan Nabi. Apa yang didoakan oleh Nabi? Yang sering saya baca ketika awal kita belajar. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam apa namanya? Urusan agama dan urusan tafsir. Nah, ini didoakan langsung oleh Nabi SAW. Tentu bukan hanya doa, tapi juga ikhtiar dari Abdullah bin Abbas yang berbarengan dengan berjalannya doa Nabi SAW. Jadi ahli tafsir. Ya. Usia 12 tahun. Makanya nanti ketika zaman Umar ibn Khattab, dia menjadi staf kehilafahan di apa namanya? Kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau mau ada permasalahan, itu yang dikumpulkan adalah anak-anak muda. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas sebagai bahan pertimbangan keputusan negara. Nah, usia kurang lebih 17 tahunan. 16 tahunan sudah jadi sekretaris utama Umar bin Khattab. Nah, pendidikan yang pernah Nabi jadi imam sholat itu ini Ustaz Abdullah bin Abbas. Yang menjadi imam mana? Imam sholat, dalam sholat pernah mengimami orang-orang dewasa. Sholat tarawih, Ustaz. Sholat tarawih, anak kurang tahu tuh. Ya kan waktu itu Umar bin Khattab melihat orang sholat tarawih sendiri-sendiri di masjid. Ubay bin Ka'ab, bukan? Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Darimi, 2. Oh, bukan Abdullah bin Abbas ya yang jadi imam tarawih. Bukan. Ini saya ada catatannya. Ya, kita sambil ini aja, sambil nyantai belajarnya. Intinya kita belajar bahasa Arab, tapi beda-beda. Ini saya galak ya. Saya tuh jarang masalah fikih, saya jarang menyampaikan materi ke pengajian-pengajian masalah fikih, itu sangat jarang. Tapi karena ini diminta oleh teman-teman saya. Nah, ini judulnya adalah Teladan untuk Salat Tarawih. Lihat judulnya saja. Apakah tarawih kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau masih bid'ah? Punten Mang Rizky rada galak ya. Itu poin ya. Hah? Itu poin. Iya. Peryogi kadang-kadang mau Ustaz. Iya. Jadi kata Nabi SAW itu kata Aisyah itu kan. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Nah, jadi hadisnya harus imanan wahtisaban salat tarawih itu. Nah, nanti kita ke yang mengimami di zaman Umar ya. Dan ini dalil salat malam secara umum itu 2 rakaat secara umum ya, salat malam. Ada riwayat Aisyah, nah ini yang 443. Tapi yang 443 itu di kita baru sunnah jumlah bilangannya. Mafhum? Mafhum? Baru sunnah jumlah bilangannya. Ya, baru hanya sebatas sunnah mengikuti jumlah bilangannya. Berapa?
11. 443 ya, 11. 443. Tapi kita harus tahu, coba lihat kalimat di sini, ada kalimat fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya mengenai bagus dan panjang bacaannya, itu sunnah berikutnya. Oke, kita cepat ya. Nah, ini yang kisah tadi. Ini apa? Yang diperintah oleh Nabi, apa namanya? Kan ya nanti. Nah ini saya Ruhiyat, saya Nunu, dua imamnya, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Dua untuk mengimami sholat kaum muslimin. Sahabat muda sama, ya. Itu bacaan apa namanya? Bacaan imam yang paling bagus di zaman Umar itu dua orang itu. Nah, coba lihat ya di sini. Amaro Umar ibn Khattab. Saya Ruhiyat, coba Iqra baca. Kita sambil praktek saja ke hadis. Anisa ibni Yazid annahu qala amara Umar bin Khattabi Ubay ibn Ka'bin wa Tamiman Dariya an yaquma linnasi bi ihda asrata raq'atan qala wa qad kanal qari'u yaqra'u bil mi'ina hatta kunna na'tamidu alal isi min tulil qiyami wa ma kunna nansorifu illa fi furu'il fajri. Mafhum. Ini hadisnya sahih, riwayat Muwatta Malik, gurunya Imam Syafi'i. Apa artinya tadi? Nah, ini dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, amara Umar ibnul Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Darimi, wa Tamiman ad-Dariya. An yakuma, nah ini asalnya yakumani. Kemudian mansub karena ada an, hadfunun. Amaro Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Darimi, ad-Dariya, untuk mengimami orang-orang sholat. Betul? An yakuma linnasi maksudnya mengimami orang-orang sholat tarawih. Berapa rakaat? Bi'ihda asrota rakaatan. Berapa rakaat? 11 rakaat. Qala, dia mengatakan, Sa'ib ini mengatakan, wa qad kana al-qari'u, ini ada kana artinya kebiasaan, wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Dan sungguh sudah menjadi kebiasaan seorang imam. Qari di sini artinya imam. Dan sungguh sudah menjadi kebiasaan setiap imam membaca ratusan ayat bil mi'in. Masya Allah. Kalau di kita An-Naba 40 dibagi 11. Wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Imam pada waktu itu rata-rata membaca setiap salatnya itu ratusan ayat. Hatta kunna nata'midu 'alal is. Satu rakaatnya ya? Enggak saya. Semuanya. Sebab kan ini konteksnya 11 rakaat saya. Oh, Masya Allah. Bukan min kulli rakaatin, bukan. Jadi 11 rakaat itu kalau di total berapa ratusan? Ratusan ayat. Bukan ratusan rakaat. Apa yang dihasilkan oleh bacaan imam itu? Hatta kunna, sampai keadaan kami na'tamidu 'alal is, bersandar kepada tongkat min tulil qiyam, disebabkan panjangnya bacaan imam. Wa ma kunna nansarifu, dan tidaklah kami selesai melaksanakan sholat tarawih illa fi furu'il fajri, kecuali mau adzan subuh. Berarti habis sholat isya langsung gitu. Langsung, tapi nanti ada yang mulai tengah malam katanya, Bu. Ada yang mulainya sepertiga malam akhir, sepertiga malam awal, sepertiga malam pertengahan. Beratnya. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr, dan tidaklah kami selesai melaksanakan sholat kecuali tarawih. Ini berdasarkan Nabi SAW sholat malam itu satu rakaatnya, ada sahabat yang bermakmum dengan Nabi. Para sahabat yang itu tidak merasakan kehusuan bersama dengan Nabi. Anehnya. Kenapa? Karena dia selalu menebak-nebak kapan ruku katanya.
Kapan ruku? Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah, kata orang tersebut, pasti Nabi akan berhenti nih di ayat 100. Pasti Nabi akan berhenti di ayat 100. Orang makan karena ke ayat 10, wala cirian imam teh. Pasti Nabi ini akan berhenti di ayat 100 nih. Ternyata sudah ayat 100, Nabi melanjutkan lagi bacaannya sampai akhir surat Al-Baqarah. Cek sahabat itu, Nabi nanti akan berhenti nih di akhir Al-Baqarah. Ternyata lanjut Al-Imran. Sampai selesai Al-Imran, sesudah beres Al-Imran, pasti ruku ya. Lanjut An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha. Sampai akhir surat An-Nisa, total 4 juz 5 halaman. 4 juz 5 halaman atau 5 juz 4 halaman? Cek lagi ya. Pokoknya 4 surat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 4 juz 5 halaman. 4 juz 5 halaman. Siap di imaman ko imam anu kitu. Ya. Sareng Ustaz Firman. 4 juz. Itu baru 1 rakaat saja. Ya, 1 rakaat. Masya Allah. Makanya lihat ini para sahabat mengamalkan sunnahnya. Makanya kata Aisyah jangan tanya mengenai panjang dan bagus bacaan Nabi. Karena sudah mafhum Nabi itu sholatnya itu lama banget. Dan inilah yang diikuti oleh para sahabat bisnis zaman Nabi. Disebutkan dalam kitab Sirah An-Nubala para sahabat Nabi. Saya punya PowerPoint-nya, saya lupa lagi nama sahabatnya. Sahabat tersebut dia di pagi hari sampai siang hari sampai sore hari dagang, tapi malam hari dia itu sholat ka'annahu ud. Dia seperti pohon yang tegak kalau sholat. Naon lama. Enggak lelah ya? Iya, padahal lelah. Di kita kan kalau misalnya, hayo ke pengawasan, aduh carangkel dengan terus damel. Apalagi kalau diajak sholat sampai seperti itu. Nah, ini tata caranya, ya tata cara apa namanya, sholat tarawih. Kemudian ini zaman Abu Bakar ya. Coba lihat nih zaman Abu Bakar. An Abdullah ibni Abi Bakr, dari Abdullah bin Abu Bakar, ini anaknya Abu Bakar. Sami itu Abi, saya mendengar bapakku berkata. Ini zaman Abu Bakar ya. Kunna nansorifu fi Ramadan. Kami selesai sholat tarawih di bulan Ramadan. Fanasta'jilul khodam. Setelah sholat tarawih itu, dia masyarakat zaman Abu Bakar buru-buru pulang ke rumahnya untuk menemui khodam. Mana khodam? Pembantu. Kan aneh ya, pulang taraweh langsung menemui pembantu. Kalau kita kan ngolak dulu gitu kan di masjid tuh, channel dulu di masjidnya ngobrol. Tapi kalau ini pulang ke rumah langsung menemui pembantu. Bito'am, untuk makan. Kenapa? Makhopatal fajri, takut keburu adzan subuh. Nah itu. Paham? Jadi kami katanya setelah sholat tarawih itu segera kemudian pulang ke rumah menemui pembantu ya untuk makan, dikhawatirkan takut menjelang subuh. Sok amalkan Mang Jack ya di mana di masjid, insya Allah cirian ku ibu-ibu. Nah ini katanya cenah wakonkan al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarah fi samani rakaatin. Nah ini imam yang semakin menurun kualitasnya. Imam pada waktu itu membaca surat Al-Baqarah semuanya dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fisnatai asrata rakaatan ra'an nasu annahu qad khafafa. Nah, kalau dibaca 8 rakaat ini jadi 12 rakaat ya. Itu nanti akan dirasa mudah. Wah, ini banyak hadis-hadisnya. Nah, ini ini Nah, an Abi Roja al-Utaridi, dari Abu Roja al-Utaridi, kalau dia mengatakan ya tuni, orang-orang mendatangiku, fayahmiluni,
kemudian mereka menilaiku ka'anni kuffatun. Saya itu katanya orang lemah. Hatta yad'uni fi maqamil imam, sehingga mereka kemudian menjadikanku seorang imam. Fa'akrahu bihim, aku mengimami mereka salasina ayatan, 30 ayat. Wa'asabuhu, ya sekitar segitulah 30 ayat. Kemudian terkadang juga 40 ayat fikul setiap rakaat, yakni fi Ramadan. Nah, ini jadi minimalnya satu rakaat itu berapa? 30 sampai 40 ayat. Nah, kalau ada orang yang membaca, maksudnya begini, kalau ada orang yang membaca satu ayatnya itu 30 sampai 40 ayat, berarti itu adalah orang yang paling lemah, imam paling lemah. Mafhum? Nah, jadi 40 ayat itu standar surat Al-Naba. Kalau An-Naba, satu halaman setengah. Satu kaca setengah. Nah, itu 40 ayat. Ya. Sekarang mau diprotes, Pak. Oh iya, diprotes. Ya. Dicoret. Ya. Lami teuing ku makmum teh. Nah, itu apa namanya? Ya, silakan. Nah, cocokkan lagi dengan judul saya tadi, PowerPoint ini. Kalau mau panjang mas sendiri saja senasaran. Nah, sendiri saja. Oke. Banyak ya hadis-hadisnya nih. Ini semuanya di Muwatta Malik. Kalau antum sudah bisa baca, antum tinggal kutip saja. Nah, ini ada yang membaca sholat 1/7 Al-Quran dibaca setiap malam. 4,5 juz. 4 sampai 5 juz per malam. Oh, senajang. Nah, ini ya. Nah, ini kata saya Albani. Pahadaya, ini ahli hadis ya, ahli takhriz hadis ya. Pahadaya yajibu an yakuna hafizan lana jami'an ala an naqtariba fi salatina litarawih min salatihim laha qadra ta'ah. Sudah selayaknya bagi kita menjadi perhatian bagi semua bahwa salat tarawih yang kita lakukan itu minimal ya mendekati salat mereka ya, tentu seukuran dengan kemampuan. Pal nutil al-qira'ata, kita harus memperpanjang bacaan piha dalam sholat tersebut, wa nuksir minat tasbih wa dzikri fir ruku was sujud wa ma baina dzalika, dan kemudian memperbanyak bacaan tasbih, zikir, ruku dan sujud ya, wa ma baina dzalika, dan selain dari gerakan-gerakan tadi, hatta nas'uru, sehingga kita bisa merasakan walau kana bisayin, meskipun sedikit sekali, min khusyu'il ladzi huwa ruhus sholati walubuha, merasakan kehusuan yang itu merupakan ruh sholat dan intisari sholat tarawih. Siap ya, pokoknya nanti saya ruhiyat mengimami 100 ayat. Amin, insyaallah. Nah, jadi kalau kita sudah bisa baca literasi kayak gitu, biasa-biasa bahasa Arab, kita bisa baca yang demikian. Tapi itu saya jarang terangkan itu waktu saya lulus SMK ya, nulis itu. Menuju galak-galaknya, kalau sekarang nggak berani. Yang menyampaikan dengan judul yang seperti itu. Oke. Waktu masih membara. Oke. Sampai mana kita tadi? Nomor 10 ya? Nomor 11 sekarang. Karena nomor 11. Tadi terakhir saya ruhiyat. Sekarang Ibu Uum. Mang Jack nanti yang tadi itu aja maksudnya yang PowerPoint tadi jangan dikasih judul, udah aja lah judulnya belajar Durus Sulugh. Ya. Jangan kemudian judul tadi dijadikan sebagai judul ini Okay. Judul kajian yang tadi sholat tarawih. Beda lah lebar. Jangan. Oke. 11, silahkan, Bu. Latamshi. Latamshi fisam. Si matahari tidak berjalan, gitu kan? Latamshi fisyamsi. Jangan berjemur artinya. Oh, jangan berjemur. Masa yamsi berjalan kan? Jangan berjalan di matahari. Berjemur di jangan berjalan di matahari itu maksudnya jangan tong moy. Moyan. Moyan. Latamshi fisyamsi.
Jadi jangan berjemur di bawah sinar matahari. Ya, Masya Allah. Oke, berikutnya. Silahkan. Mang Jack. Akawaitu Akawaiti Al-Qomasoni ya Al-Kumsona ya amsi ya ummi. Ya ummi lam akwiha ba'du. Apakah kamu sudah menyetrika? Apakah kamu sudah menyetrika, wahai ibuku? Apa menyetrika apa? Itu ada maf'ul bihnya, pakaian-pakaian. Oh ya, pakaian-pakaian lam aku iha ba'du. Aku belum menyetrikanya. Ya, aku belum menyetrikanya. Oke. Nomor 13, silakan akhiri Rizky Pauji. Ya Ahmadu, ikwi hadzal qamisa wa la takwi dzalika fa innahu mumazzaqun. Wahai Ahmad, setrikakan baju ini dan jangan setrika yang itu. Karena sesungguhnya baju itu mubazzaq, kotor ya, mubazzaq. Robek. Oh, robek. Ya. Bolong-bolong begitu. Ya Ahmad ikwi hadal qamisa wala takwi dzalika fa innahu wazzaq. Ahmad, jangan setrika kemeja yang ini. Setrika saja yang itu. Setrikalah yang ini, jangan setrika yang itu karena yang itu robek-robek. Bolong-bolong. Berikutnya saya Bambang. Become Bikamis taroita hadhihi sa'atal jamilata ya Abdullah ana lam ashtariha innaha hadiyatun min khali. Bikam. Seharga berapa? Seharga berapa jam tangan yang bagus ini engkau beli, wahai Abdullah? Ya. Aku tidak membelinya. Jam tangan ini adalah hadiah dari tanteku. Pamanku ya. Oh, pamanku ya. Bikam istaraita hadhihi sa'ah al-jamilata ya Abdullahi. Seharga berapa kamu membeli jam yang bagus ini, wahai Abdullah? Ana lam ashtariha. Saya tidak membelinya. Innaha hadiyatun min khali. Ya, jam itu merupakan hadiah dari pamanku. Taibadahu saruhiyah, tafaddal. La tashtari hadhihi sayarati ya Ahmadu fa innaha qadimatu jidan. Ya. Saya tidak membeli mobil ini, ya wahai Ahmad, karena sesungguhnya mobil ini sudah sangat tua. Iya, sudah sangat tua. La tashtari hadhihi sayyarata ya Ahmad fa innaha qadimatun jiddan. Silakan Ibu setelahnya. Qala Allahu azza wa jalla fi suratil fil. Allah berfirman di dalam surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Apakah engkau tidak memperhatikan Tuhanmu telah melakukan kepada pasukan bergajah? Terusnya. Ya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Robmu memperlakukan kepada pasukan kaum bergajah. Pasukan bergajah. Oh, iya. Dalam silsilah sudah dibahas ya ini. Nah ini taro ini dia asalnya yaro, asalnya taro. Nah begitu.
ada lam kemudian dibuang huruf ilahnya. Jadi taro gitu. Oke, mafhum insyaallah semuanya. Oh, insyaallah. Baik. Saya kira cukup sampai sana dulu materinya. Insya Allah nanti hari Kamis kita lanjutkan di da'a. Jadi bagian yang pertama Roma Yarmi sudah kita selesaikan. Nanti tinggal wajan da'a yad'u. Insya Allah nanti kita selesaikan hari Kamis. Mudah-mudahan nanti selesai hari Kamis insya Allah. Insya Allah selesai karena di ujung-ujung bab 28 ini kita cuma mentasrif saja. Tuh, cuma mentasrif saja. Insya Allah nanti selesai hari Kamis. Nah, jadi kita tinggal 3 bab lagi insya Allah. Selesai. Ibu itu udah punya jilid 3? Ayah PDF. Tak acan meser kitab nama. Oh, itu jilid 2 PDF atau ini? Atau kitab? PDF. Kitab. Alhamdulillah. Nanti silahkan siap-siap untuk jilid 3. Maksudnya biar nanti antum baca-baca dulu. Nah, silakan ya. Pergunakan PDF dulu untuk sementara. Oke, ada pertanyaan? Karena masih ada waktu ya, 5 menit lagi, saya akan coba ini melihat dulu ya fenomena. fenomena jilid 3. Yang Mang Rizky sudah punya jilid 3 atau bukunya yang kuning yang nyatu? Nama yang nyatu saja. Yang nyatu udah berarti sampai jilid 4 ya? Iya. Alhamdulillah. Sarohiyat yang nyatu atau yang terpisah-pisah? Belum, mungkin terpisah. Biasanya ngeprint dari PDF. Oh gitu. Biasanya boros kalau ngeprint. Capek. Oh iya. Ya, gimana kenyamanan saja. Nah, ini katanya jilid 3, ini mukadimahnya. Nah, jilid 3 kita sudah belajar gerbang ilmu nahwu tuh. Ada i'rab, ada bina. Nah, ini nanti ada istilah marfu, mansub, majzur ya. Kemudian direntet ke bawah. Nah, soal nanti kita akan pelajari yang ini pun demikian dengan fiilnya ya. Nah, nanti ini gerbang utamanya ini. Gerbang utama nahwu itu ini. Nah, kita akan lari kemana? Ini petanya. Kita akan belajar marfu'atu minal asma, isim-isim yang dibaca marfu. Ada mubtada, ada khobar, ada isim kana, ada khobar inna, ada fa'il, ada naib fa'il, itu yang marfu. Nanti juga kita akan belajar isim-isim yang mansub. Ya. Isim inna, khobar inna, maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, hal, tamiz, ya, mustasna, munada, ya. Kemudian juga kita akan belajar majrur ya, isim-isim yang majrur. Ada mudhof ilaih, ada isim yang diawali oleh huruf jar, kemudian tawabi'. Nanti kita akan belajar ada naat, ada taukid, ada atof, ada badal. Nanti juga kita belajar. Kemudian tanda-tanda i'rab nanti juga kita belajar. Nah, sampai kemudian nanti kita akan banyak teks-teks yang semakin aricalan harokatna gitu Zarohiyat. Nanti juga di sini banyak ayat-ayat Qur'annya, bahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di sini banyak. Pokoknya jadi 3 adalah saatnya kita latihan ayat Al-Quran, ayat hadis, ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan bahasa keseharian masih ada juga. Ya, etama a'amisna, bahasa keseharian. Nah, ini juga nanti ada ayat Qur'annya ya tentang kita tidak boleh berburu ketika haji. Ya. Nanti ada hadis-hadis tentang haji wada. Ya. Hadis-hadis tentang haji wada itu kayak gimana? Ya. Kemudian ini yang ketiga tentang sejarah. Nah, bab ketiga tentang sejarah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Nah. Kemudian berbicara tentang tidak boleh menyembah kepada selain dari Allah. Kemudian hadis-hadis tentang rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, syahadat, sholat, ya.
syahadat, kemudian sholat, zakat, haji, saum Ramadan katanya. Kemudian kisah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Wah, ramai pokoknya Mas Herfiat. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan antum diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu sakit, itu sebagai penggugur dosa antum, dosa kita semua, tapi mudah-mudahan sakit tersebut bisa menjadikan kita masih tetap belajar, artinya sakit yang memungkinkan kita untuk terus belajar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang paling terpenting adalah membuat kita istiqomah dan Allah memahamkan ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari saat ini. Cukup ya? Ya, cukup. Cukup. Insyaallah kita bertemu Kamis, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti insyaallah. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.